Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-24 dan juga sekaligus video saya yang ke-874 di channel ini, kita akan mempelajari secara khusus Ribbon Home. Seperti yang telah kita pelajari di dalam video nomor 23, kita mengenal secara umum, menelaah secara umum tentang ribbon-ribbon apa saja yang ada di dalam Microsoft Word. Nah, makanya mulai seri ini kita akan melihat sub ribbon atau yang disebut sebagai tab. Tab apa aja yang ada di dalam ribbon home. Mari kita ikuti bersama-sama penjelasan yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah lembar kerja Microsoft Word, di mana pada video nomor 23 kita telah melihat ada banyak ribbon, ada home, insert, kemudian ada draw, design, layout, dan seterusnya. Nah, hari ini kita melihat ribbon home itu dibagi menjadi tab-tab ya, atau sub-ribbon. Salah satunya adalah ribbon font di sini. Ya, maka untuk itu, karena ribbon home itu punya banyak tab, khusus untuk video nomor 24 ini kita akan masuk ke font. Nah, di dalam font, kalau Anda lihat, di sini ada font itu sendiri, yaitu sebetulnya font itu diambil dari bentuk dari hurufnya. Nah, maka kita akan lihat, misalnya untuk defaultnya saya akan di sini buat ABCDE gitu ya, atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z gitu ya. Misalnya ini akan saya copy ke beberapa bawah untuk menjelaskan tentang font. 5 aja ya. Ya, ada 5 bentuk tulisan atau font. Ini ada Calibri, defaultnya Calibri. Kalau kita blok, kemudian kita pilih di sini ada misalnya yang agak beda, ada Bernard Anti-Condense misalnya, seperti ini. Kemudian kita blok lagi, kita buat, ini kan disusun secara alfabetis ya. Misalnya Adobe Gothic. Kemudian ada lagi, kita bisa memilih, ini kan susul alfabet, jadi agak turun ke bawah juga bisa ya. Misalnya kita akan buat, nah ini apa ini? Ya, font model Magneto seperti ini. Satu lagi, jadi font itu Anda tinggal pilih di sini, misalnya Algerian misalnya. Nah, jadi di layar kita sekarang ada 5 macam font yang bisa Anda pilih. Macam itu. Kemudian yang berikutnya adalah font size. Font size ini defaultnya adalah 11. Ya, ini saya copy untuk font size. Nah, perhatikan ini default atau standarnya 11 aslinya. Sini ada font size, ukuran. Kalau kita klik panahnya itu ada beberapa, misalnya ya kalau kita gerakkan ke bawah ini 12, 14, 16 dan seterusnya, misalnya 16. Kemudian yang berikutnya kita bisa milih lagi 22 atau 24 atau 18. Jadi semakin ke bawah nilainya semakin besar. Nah, seiring dengan yang ada di sini, Anda tinggal pilih. Namun demikian, ada pertanyaan, kalau misalnya kita akan membuat font yang ukurannya tidak ada di situ, ya kita ketik saja. Boleh, boleh. Ya, ini kan tidak ada 17, misalnya tidak ada 17. Setelah yang penting ada blok. Kemudian Anda ketik angka 1 dan 17. Nah, ini font ukuran 17.
Yang ini tadi 18. Kemudian ada pertanyaan juga kalau eh, menaikkan ukuran dengan cara lain ya. Ini ada yang namanya increase font ya. Kita naikkan increase font size ya. Increase font size. Kalau Anda menggunakan shortcutnya bisa Ctrl Shift. Anda lebih besar. Lawannya tentu yang disebut decrease font size itu bisa Ctrl Shift simbol lebih kecil. Itu ya. Jadi dari Raven Home kita telah melihat beberapa dari tab font ya, baru sampai di sini. Kemudian oke, jadi yang lainnya misalnya ya font saya kira cukup ini. Kemudian ada bold, atau ini saya copy dulu aja ya. Habis beberapa nih. Nah, ini kalau kita blok ada bold itu untuk membuat tebal. Ada italic ini membuat miring. Ada underline ini bergaris bawah. Kemudian sebelahnya ini ada yang disebut sebagai strike out, coret gitu. Kemudian, nah kalau yang ini khususnya itu untuk pangkat dan juga notasi-notasi kimia. Sebelumnya ada yang disebut sebagai change case. Change case, ya, change case itu kalau kita perhatikan di sini ada 5 macam model. Itu kalau sentence case itu setiap awal kalimat huruf besar. Lower case ini kecil semua. Kalau lower case itu bisa langsung kita pilih, ya. Klik, jadi kecil semua. Kemudian untuk yang lain saya kira harus dipraktekkan, tetapi saya loncat dulu ke font color ya. Ini warnanya misalnya saya buat merah. Dan seterusnya Anda bisa memilih warna-warna yang lain, misalnya hijau atau biru dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bisa membuat notasi kimia maupun matematika yang disebut sebagai subscribe subscript itu untuk notasi eh, kimia misalnya H2SO4. Ya, kalau font colornya belum dinetralkan saya ikut yang saya berusaha netralkan H2SO4, maka Anda bisa membuat blok ini angka 2-nya agak turun ke bawah di blok, kemudian pilih ini juga angka 4-nya pilih ini. Itu yang disebut sebagai subscribe. Kemudian yang berikutnya ini dinetralkan ya. X kuadrat plus Y pangkat 3 sama dengan Z pangkat 5 misalnya. Nah, maka angka 2 ini diblok, Anda pilih yang namanya superscribe. Angka 3 juga, angka 5 macam itu. Ya, sehingga ini akhirnya kalau kita enter ini masih defaultnya jejaknya masih ya, jadi ini di off kan. Jadi ini sifatnya on off, semua ini bersifat on off kecuali font dan color. Kira-kira itu. Kemudian yang lain ada yang disebut sebagai text effects. Text effect itu pilihannya bisa seperti word art. Efek-efek apa yang mau kita ambil, misalnya mau efek ini. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang lainnya ada highlights ya. Highlights itu seperti stabilo ya, di dalam administrasi perkantoran itu. Ini kalau saya stabilo biru, biru. Warnanya boleh dikasih putih misalnya. Jadi tapi ini harus ada blok lagi ya. Begitu stabilo sudah tidak ada blok. Atau dikasih warna yang ini boleh.
Iya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang disebut sebagai clear all formatting, ini untuk membersihkan semua. Jadi kalau misalnya saya kontrol A, kalau pilih ini, berarti formattingnya kan dia sudah mulai dari font size, dan segala macam itu dinetralkan dengan yang disebut clear on all formatting. Jadi dia akan menjadi default. Saya klik. Nah, ini menjadi default. Jadi clear all formatting menetralkan kecuali yang highlights. Ya, kecuali yang highlights. Ini termasuk notasi kimia, notasi macam ini. Ini tab dari home. Itu kita telah mempelajari satu, itu yang disebut sebagai font. Ya, yang pada paragraf atau pada seri selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf, tab paragraf atau sub ribbon dari eh, home. Oke, saya kira itu silakan dipelajari, dipraktekkan sehingga kita bisa semakin fasih ya untuk memahami, menguasai dan juga mempraktekkan font ini. Kalau Anda terkesan dengan video yang baru saya sampaikan, silakan like and share supaya banyak teman relasi Anda yang terinspirasi, terkesan jika mereka semua bisa mempraktekkan pula, maka mereka pun menjadi kompeten. Kita itu harus kompeten karena hanya orang yang kompeten untuk eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian ikuti video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin lengkap, semakin kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa